tinggal kita pivot proses. Jauh ini aku baca ini verify product market fit, verify customer, and how to use verify category. Kita verifikasi lagi. Oke, product market oke. Cocok sudah ini product market fitnya. Pasarnya benar begini, produknya ini benar memberikan solusi, CPS-nya oke. Customer-nya cukup banyak tadi bisa kita raih ya. Di mana nih biasanya nih customer banyak tapi di luar negeri semua. Sering nih customer terutama untuk produk-produk green product, sustainable product ya kan? Dalam negeri susah sekali gitu kan. Pernah dengan Magno radio kayu Mas Singgih Temanggung dibuat radio kayu desain sangat bagus. Siapa yang kasih radio kayu di Indonesia? Nggak banyak pasarnya. Tapi pasar radio kayu ini radio dari kayu, nggak dari plastik. Nggak peduli radio yang punya suaranya bagus, murah. Dia jual radio dengan desain dari kayu dan kayunya adalah kayu yang sustainable terutama kayu yang kita menghidupkan dan seterusnya. Dan itu masalah yang cukup besar, tapi tidak di ekspor. Customer-nya di mana? Nah, customer sederhana sebenarnya. Ketika kita menentukan channel, kita mau kita jual lewat mana? Seringkali kita bingung. Kita jual online, sekarang mahasiswa sekarang begitu paling banyak. Kita jual online ya kan? Padahal dengan tanya konsumen yang sederhana, ketika ada tadi sisipkan satu pertanyaan, Pak, Bu, biasanya kalau beli produk ini di mana? Saya biasanya di Indomaret. Dia berarti kalau membeli produk sejenis ini biasanya di ketemu dengan channel yang biasa dipakai. Ketika banyak konsumen, tapi itu identifikasi awal paling tidak kalau konsumen saya beli ini dulu di sini di pasar ya. Mulai di pasar. Arahnya sudah mulai kelihatan. Salurannya meskipun nanti harus dites. Mau bayar nggak bayar? Siapa yang mau bayar sebenarnya? Kalau dia mau diselesaikan problemnya, orang tentu saja biasanya mau bayar. Ini salah satu ciri khas produk yang menyelesaikan persoalan, yang memberikan solusi terhadap persoalan adalah produk itu dinanti dan orang mau membayar. Kalau produk itu untuk di awalnya saja perlu introduksi, perlu sales, perlu diskon, biasanya kalau produk itu tidak banyak, tidak menyelesaikan banyak persoalan konsumen atau tidak menyelesaikan persoalan penting konsumen. Kenapa? Konsumen datang akan tertarik diskon. Itu ciri-ciri produk baru ketika masuk itu adalah di diskon. Itu ciri-ciri produk yang tidak banyak dia mau penetrasi pasar karena melalui harga. Produk-produk yang menyelesaikan persoalan konsumen dia dinanti dan orang mau membayar lebih di awal. Mau membayar lebih. Untuk yang pertama menyelesaikan, yang pertama mengkonsumsi membeli produk. Dulu waktu awal-awal Nokia, Apple masuk ke Indonesia, belum mau dijual. Kalau di luar itu kan antri. Besok kalau mau dibuka, Apple Store mau buka melalui produk iPad.
malamnya sudah pada buat kemah-kemah kecil di depan toko jentrek aja gitu ya. Di Indonesia belum masuk, selundupan banyak. Harganya berapa? 8 juta, saya mau bayar 12 juta. Hanya untuk memakai pertama. Enggak, bukan diskon ini, kalau mau masuk diskon. Ya. Nah, kira-kira itu. Selesai. Ini saya menjadi selesai yang namanya customer discount. Itu saja, menurut saya sudah bisa jadi skripsi. Pak, Silakan. sebelum ke customer validasi, yang ingin saya tanyakan untuk test solution, Pak. Problem sudah ada, solusi ditemukan. Untuk yang solusi ini pada saat interview ke konsumen, apakah pertanyaannya itu kan diganti pasti untuk interviewnya? Apakah dengan membawa produk yang diinginkan dari masalah yang sudah didapatkan, atau hanya solusi saja yang ditawarkan kepada konsumen? Jadi pada saat untuk tes solusi perjalanan produk itu mulai dari konsep, ya, mulai dari konsep, belum ada produknya adalah seperti ini, benefitnya, keuntungannya seperti ini. Dan jadi value proposition tadi itu kan terjemahannya adalah produk fisik. Produk fisik itu yang paling penting adalah fiturnya seperti apa. Fitur intinya itu misalnya kembali kalau pindah itu misalnya apa sih fitur ini yang dibutuhkan oleh konsumen? Dia butuh higienis itu terjemahnya apa? Dari solusinya apa supaya higienis? Kemasan. Maka kita harus dapat menunjukkan itu dalam sebuah kemasan yang mencerminkan higienitas tadi. Nah, itu yang memang harus dibuat. Jadi yang dibuat istilahnya adalah MVP. MVP itu minimum viable product. Produk dengan fitur yang paling minimal. Bukan produk yang sudah jadi, yang sudah full. Produk dengan fitur yang paling minimal. Kalau ada pindahnya, ya, ukurannya mungkin belum terlalu mungkin tidak terlalu penting. Tapi kalau ukuran itu penting ya, ukurannya juga harus ditunjukkan. Makanya tergantung ketika solusi, ketika kasih problem, apa problemnya dan apa masalahnya, dan kita menjawabnya gimana. Minimum fitur. Jadi rasanya, kalau rasa tidak penting, maka rasa nggak usah dulu. Begini kita, ya baru kasih ditunjukkan. Ketika test solution harus sudah menunjukkan produk, bahkan ketika test problem sudah bisa menunjukkan produknya. Akan tetapi saya menyarankan kepada beberapa mahasiswa disimpan dulu, karena biasanya mengeksplorasinya menjadi berkurang karena lebih fokus ke produknya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa, karena sudah ada gambaran. Ketika bisnis model, ketika kita membangun value proposition, sebenarnya kan kita menciptakan produk fisiknya, kan? Fisiknya kita menciptakan produk value proposition. Mulai dari konsep, kita jelaskan produk kita ini, klasifikasinya ini, bentuknya seperti ini, nanti kemasannya. Orang sudah punya produk vision, kan? Udah gambaran, visualisasikan. Dia harus dapat visualisasikan. Visualisasikan dalam apa saja. Nah mungkin besok Pak Jeffrey dan Pak Iwan akan menunjukkan beberapa metode yang bagaimana membuat produk baru dengan biaya murah 50.000 dalam waktu 5 menit.
Sederhana dulu gitu ya. Sederhana dulu. Apa yang terpikir dia dengan bahan yang ada, dia buat jadinya seperti apa. Nah dari situ mulai. Kalau yang mengenal pendekatan rapid prototyping, ya, membuat prototipe dengan cepat. Bisa. Jadi biasanya orang IT kita mau buat web. Mau buat web itu menggali keinginan. Kamu mau buat web itu seperti apa sih? Saya mau buat gini. Kita buatin. Wah sempurna jadi. Wah ini yang nggak ada, ini yang tambah ini. Ganti lagi semua gitu kan. Makanya cara yang paling mudah adalah rapid prototyping. Buat dulu, isinya masih kosong. Nanti akan seperti ini bentuknya. Benar enggak? Oh ya gini, tinggal ganti. Oh ini kan. Bikin lagi. Begini kan? Oh iya begini nih gitu kan. Ini kan tambahin aja kurangin. Oh, baru kemudian dia kerjakan detailnya. Kira-kira begitu. Sama seperti proses ini kira-kira. Kalau jangan buat riset detail produknya seperti apa, akan menjadi rapid. Wujudkan dulu konsep tadi ke dalam secara visual, sesimpel mungkin. Dengan fitur-fitur yang penting. Fitur yang penting itu apa? Tadi, kalau kita ketemu masalahnya, maka fitur yang penting volume atau volumenya yang penting. Bahannya nanti dulu.